Nah, ini soal selanjutnya tentang titik Lagrange. Pada kasus masalah tiga benda, jika dua benda memiliki massa yang lebih besar dibandingkan massa ketiganya, maka terdapat 5 titik spesial. Itu dinamakan titik Lagrange. Sedemikian pada titik tersebut, ketiga benda akan tampak diam pada kerangka berputar dua benda yang besar. Titik Lagrange 2 sistem bumi dan bulan adalah titik Lagrange yang berada di belakang bulan jika dilihat dari bumi. Mungkin aku mau jelaskan dulu tentang konsep titik Lagrange. Jadi titik Lagrange itu ada 5. Misalkan kasusnya aja dalam kasus bumi dan matahari. Kan ini matahari, terus ini misalkan bumi di sini. Akan ada 5 titik Lagrange kemungkinannya. Lagrange pertama itu yang di sini. Lagrange kedua ada di sini. Lagrange ketiga ada di belakang sini. Lagrange keempat dan kelima itu membentuk segitiga sama sisi. Ini kenapa sama sisi? Sebenarnya juga ada penurunannya. L4 dan L5 di sini ya. Ini sama sisi segitiganya. Itu. Nah, kenapa bisa terjadi titik Lagrange? Sebenarnya itu bukan karena sigma F-nya atau kalau dulu mungkin kalian mikir bahwa titik Lagrange itu karena sigma F-nya sama dengan 0 gitu. Itu salah. Titik Lagrange itu tercipta karena benda yang berada di sini, kalau kita hitung periode putarnya mengelilingi matahari, periodenya itu sama persis sama bumi. Jadi kalau misalkan dalam kasus Lagrange pertama aja ya, Lagrange 1 sama Lagrange 2, kalau ini matahari, kemudian ini bumi, dan ini posisi Lagrange 1, ini bumi, dan Lagrange 2-nya di sini. Jika bumi ini mengitari matahari, maka pasti akan berpindah tempat. Jadinya buminya jadi di sini gitu ya. Nah, titik Lagrange 1 sama Lagrange 2 juga akan mengikuti. Lagrange 2 akan di sini, Lagrange 1-nya akan di sini. Jadi secara teori, Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3, 4 ini itu terjadi karena bendanya yang ada di posisi ini, kecepatan sudut orbitnya itu sama dengan kecepatan sudut orbit bumi. Atau dengan kata lain, periodenya sama gitu ya. Oke, Lagrange 2. Ini pusat masanya bumi matahari, misalkan ya. Terus ini buminya, ini bumi, dan ini adalah Lagrange 2. Ini Lagrange 2. Nah, cara ini kita misalkan adalah satu SA. Misalkan jaraknya itu adalah A. Ini jaraknya adalah A. Kemudian yang ini kita sebut sebagai A matahari AS. Dan yang ini kita sebut sebagai A bumi atau AB. Dan massa matahari MS, massa bumi MB misalkan. Dan jarak ini kita misalkan sebagai X. Nah, maka kecepatan sudut orbit bumi itu adalah omega itu kan 2pi per P kan, di mana P-nya adalah periode. Atau bisa juga dicari dengan persamaan yang ini, omega kuadrat. Kalau ini kasusnya bumi dan matahari, maka MB per MS dibagi dengan A pangkat 3. Omega ini adalah kecepatan sudut bumi mengelilingi pusat massa ini, pusat massanya ini. Jadi matahari juga punya omega yang sama dengan ini. Gitu. Dan L2 itu omeganya juga sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya kita akan tinjau gaya yang bekerja pada L2. Gaya yang bekerja pada L2 ini, gaya pada L2, akan ada gaya gravitasi sama gaya sentripetal. Yang gaya gravitasi yang pertama itu dari matahari, FGS ya, matahari. Dan yang kedua adalah ada gaya yang dari bumi. Kita gambarkan diagram gayanya gini ya. FG bumi gitu ya.
Nah, akan ada gaya sentripetal karena L2 ini juga mengitari pusat masanya ini kan. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, L2 ini pusat massa sistem, dan yang ini L2, misalkan ini adalah R gitu ya. Maka L2 ini akan ada gaya gravitasi yang arahnya ke dalam, itu sama dengan gaya sentripetal, biar seimbang gitu. Nah, maka kita tuliskan sigma gaya gravitasi yang bekerja pada L2 sama dengan gaya sentripetal. Sigma gaya gravitasi sendiri, kalau di gambar ini adalah gaya gravitasi bumi yang arahnya ke sana, dan gaya gravitasi matahari juga yang arahnya ke sana kan, sama kan arahnya kan. Sehingga kalau kita tuliskan G, massa dari matahari, ms, misalkan massa dari benda di L2 ini, kita misalkan aja ada sebuah massa dengan massanya mu, gitu. Maka ms kali mu dibagi dengan jaraknya. Jarak sampai matahari kan berarti A ditambah dengan X kuadrat. Ditambah, karena searah gayanya, G kali M bumi dikali mu per X kuadrat, karena jaraknya adalah X. Sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini ya sampai pusat masanya, karena mutarinya kan di pusat masanya. Sehingga kalau kita tuliskan adalah mu omega kuadrat dikalikan dengan AB ditambah dengan X. Tuh. Nah, tinggal kita sederhanain dari sini. Mu-nya bisa kita coret semua, jadi GMS, A-nya bisa kita keluarin, jadi A kuadrat, 1 plus X per A, pangkat minus 2, yang sebelah ini. Dan yang kanan ini bisa kita tuliskan sebagai GMB per X kuadrat, sama dengan omega kuadratnya, kita masukin yang atas tadi, G kali MB, MS, per A pangkat 3. Nah, AB-nya ini kita bisa pakai hubungan, nah ini, MS kali AS sama dengan MB kali AB. Dan karena AS tambah AB ini adalah A, maka AB bisa kita nyatakan sebagai MS, MB tambah MS dikalikan dengan A. Gitu ya. Sehingga kalau kita tuliskan di sini ya, berarti MS, MB ditambah dengan MS kali A tambah X. Gitu. Nah, kita bisa sederhanakan juga dengan mencoret G-nya. G-nya kita coret semua. Gitu kan. Nah, di sini ada sedikit tricky buat menyederhanain persamaan kayak gini. Kalau kalian lihat di buku Fundamental Astronomi, itu di bagian terakhir ada deret Taylor. Kalau kalian lihat ya. Nah, di deret Taylor itu sebenarnya berguna banget buat aproksimasi. Jadi, kalau dari deret Taylor, kalau misalkan ada 1 ditambah dengan X, satu ditambah X pangkat N, jika X-nya ini lebih kecil daripada 1, jauh lebih kecil daripada 1, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan jadi 1 ditambah dengan N kali X. Gitu. Jika X jauh lebih kecil daripada 1. Gitu. Nah, dalam kasus ini, nilai X itu adalah jarak dari bumi sampai ke Lagrange 2 dibandingkan dengan jarak bumi ke matahari. Itu bisa kita asumsikan sangat kecil nilainya. Gitu ya, dibandingkan 1. Atau jauh lebih kecil daripada 1. Gitu. Maka persamaan yang sisi kiri ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi MS per A kuadrat, ini jadi minus 2 kan di sini kan masukkan. Minus 2 MS
per A pangkat 3 X, gitu kan? Kalau lihat dari bentuk ini, ditambah dengan MB per X kuadrat, sama dengan yang sisi kanan, berarti MS per A kuadrat, ditambah dengan MB A pangkat 3 X tambah MS A pangkat 3 X. Oke. Ini juga bisa disederhanain lagi. Yang sisi ini kan bisa coret. Bisa kita coret. Sorry. Ini bisa kita coret kan ya. Tuh. Terus bisa mencari X-nya dari sini. Oke, kalau kita mau mencari X-nya, berarti kita bisa melakukannya dengan mengalihkan ini dengan X semua kan. Kalau kita kalikan dengan X semua, nggak mengalihkan dengan X semua, tapi kita pindah ruaskan saja. Ya, ini jadi 3 ms, kalau yang ini dikanankan kan, 3 ms ditambah dengan MB itu massa bumi, per A pangkat 3, terus yang kiri ini MB, X-nya kita bagikan ke sini, jadi X pangkat 3. Atau kalau dalam bentuk lain, X itu adalah akar 3 dari massa bumi per massa 3 massa matahari ditambah dengan massa bumi dikalikan dengan A. Ini adalah jarak Lagrange 2. Untuk Lagrange 1, caranya sama dan akan didapatkan hasil yang sama. Jadi Lagrange 1 dan Lagrange 2 itu bisa dicari dengan cara yang sama seperti ini. Dan hasilnya akan sama, X-nya akan bernilai sekitar segini gitu. Kalau ini sistem bumi bulan berarti ya tinggal masukin aja, ya ini massa yang MB-nya adalah massa yang kecil, berarti massa bulannya, MS-nya kita ganti dengan massa buminya ya ini. Nah, aku kasih keterangan aja, studi kasus bumi matahari yang ini. Kalau yang bumi bulan berarti ya tinggal masukin aja. Yang X-nya itu berarti akar 3 dari massa bulan 3 kali massa bumi ditambah dengan massa bulan. Itu ya. Dikalikan dengan D, di mana D-nya ini adalah jarak bumi bulan, atau sekitar 384.400 km. Itu untuk yang Lagrange 3 juga bisa dicari dengan cara yang sama, pakai persamaan gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?